Selamat siang. Di sini saya akan memberikan suatu pengantar yang berjudul dengan Sistem Basis Data 1. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi dari jurusan Teknik Informatika Diploma 4 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan di sini saya akan memberikan sedikit tutorial atau keterangan tentang basis data 1. Yang pertama yang kita pelajari yaitu definisi basis data. 2. Sistem basis data. 3. Komponen sistem basis data. 4. Abstraksi data. 5. Bahasa basis data. Menurut kalian yang awam tentang basis data, istilah-istilah yang akan saya sampaikan begitu cukup asing di telinga kalian. Namun jangan khawatir, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Mungkin tidak terlalu detail, tapi diharapkan kalian semua mampu menerima apa yang saya sampaikan. Lanjut, definisi basis data. Apa sih basis data itu? Sebelum kita belajar lebih jauh tentang sistem basis data itu sendiri, kita kenalkan dulu. Basis data yaitu lemari arsip penyimpanan data, ya berhubungan dengan suatu box atau tempat arsip tersimpan dengan rapi. Kalau di dunia nyata ada lemari, ada rangkas seperti itu. Kalau di dunia maya ya ada sistem sendiri khusus yang digunakan untuk menyimpan suatu data dalam bentuk digital atau non fisik. Oke. Basis data diambil dari kata basis, yaitu berangkas, markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpulnya ya barang-barang atau apa seperti itu. Data di sini ada data fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, data manusia terdiri dari pegawai, siswa, pelanggan dan sebagainya. Barang, hewan, peristiwa, konsep dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar atau suara-suara. Jadi data itu beraneka ragam, tidak hanya angka, huruf atau seperti koran-koran itu tidak. Jadi beraneka ragam, ada angka, huruf, teks, gambar atau suara-suara. Oke, mengerti? Di sini saya lanjutkan definisi basis data. Basis data adalah himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundansi. Data kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Definisi basis data. Sebelum itu tadi yang di atas itu pengertian basis data. Di sini definisi basis data yang lebih dalam, yaitu prinsip kerja basis data. Prinsip kerjanya basis data itu seperti apa? Ya seperti mengatur data atau arsip. Kalau kita ngomongnya basis data, yaitu kita ngomongnya dengan dunia digital. Seperti itu. Tujuan basis data, kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Sangat penting jika suatu data atau basis data atau tempat menyimpan data itu dalam mencari itu kecepatannya lemah. Itu sangat menghabiskan waktu dan durasi. Oleh karena itu dibuatlah suatu sistem yang namanya basis data, tempat yang menyimpan data-data dalam bentuk digital. Terus tujuannya itu apa? Efisiensi ruang penyimpanan. Jelas. Dengan terciptanya suatu basis data, maka kita tidak perlu membutuhkan suatu space yang terlalu luas. Cukup dengan satu hard disk dengan ukuran 1 tera atau berapa, itu kita bisa menyimpan data dengan jumlah ribuan bahkan ratusan juta. Terus mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Karena sifat database itu satu, tidak boleh diulangi atau redundansi data. 2, tidak boleh di overwrite atau ditulis ulang. Terus tujuannya yang lain apa? Akurasi jelas. Dengan semakin maraknya teknologi yang semakin canggih, basis data itu semakin dibutuhkan dalam semua aplikasi komputer yang berjalan saat ini. Dengan memenuhi kaidah keakuratan dan akurasi, membutuhkan kode dan relasi antar data berdasarkan aturan atau batasan constraint.
Contohnya tipe data, domain data, keunikan data. Keakuratan gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau menyimpan data. Seperti itu. Terus apalagi sih tujuannya? Ketersediaan, jelas. Pemilihan data yang sifatnya pasif dari database akan menjadi aktif. Terus selanjutnya kelengkapan. Kalau di dunia nyata mungkin data jarang yang lengkap, mungkin ada yang keselip, ketinggal atau seperti apa. Tapi kalau dimasukkan di digital di komputer, maka data akan tersimpan rapi jika tidak di-delete atau dirusak sebagainya. Keamanan jelas. Semakin canggihnya teknologi, maka security basis data semakin aman dengan diperkuat dengan teknologi-teknologi canggih lainnya. Kebersamaan pemakaian. Dengan adanya pemakaian yang selalu berbagi, maka akan membuat kerjaan seorang manusia itu akan menjadi mudah dan tidak akan memakan waktu lama dan pekerjaan akan cepat selesai. Contohnya basis data itu untuk apa? Ya untuk kepegawaian, untuk pergudangan, akuntansi, reservasi, customer service, mahasiswa, sistem mahasiswa, terus ada rumah sakit, ada sekolah, seperti itu dan sebagainya. Sistem basis data. Sistem itu apa? Yaitu suatu tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sistem basis data. Sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan berbagai user dan atau program lain dapat mengakses dan manipulasi tabel-tabel tersebut. Sistem basis data. Contohnya apa ya? Ya ini selain ada database-nya, ada data-datanya, juga ada sistem yang mengatur atau mengorganisasi suatu data tersebut. Contohnya kalau ini ada DBase, Boxpro, Ingres, Microsoft Access, Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, dan sebagainya. Ini merupakan contoh-contoh sistem basis data. Ini aplikasinya namanya DBMS atau Database Management System. Nah, setelah kita membahas tentang definisi dan contoh-contohnya, kita akan masuk ke komponen sistem basis data. Ada apa saja komponen pendukung terjadinya suatu basis data? Ini komponen sistem basis data. Pertama, perangkat keras jelas. Kalau basis data tidak ada perangkat keras, tidak akan jalan. Contohnya komputer, memori, storage atau hard disk, peripheral dan sebagainya. Sistem operasi, operating system, program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan resource komputer dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Perangkat keras, kalau tidak ada sistem operasi, maka tidak ada gunanya perangkat keras tersebut. Maka begitu pentingnya sistem operasi. Selanjutnya basis data. Data tersebut menyimpan berbagai objek database, struktur, tabel, indeks, dan sebagainya. DBMS yaitu aplikasi Database Management System. Perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar, itu namanya DBMS. Aplikasinya seperti Access, Oracle, MySQL, Ingres, dan lain-lain sebagainya. Itu yang selanjutnya ada pemakai. Semua perangkat di atas itu kalau tidak ada pemakai ya tidak ada gunanya. Selanjutnya aplikasi perangkat lunak lain. Contohnya ya seperti Excel, Word, VB, dan lain sebagainya. Abstraksi data. Nah, dalam ilmu abstraksi ini sama dosen saya yang Bapak Rengga Asmara yang pengajar atau pengampu mata kuliah basis data 1 ini tidak terlalu dibahas karena target atau goal dalam mata kuliah basis data itu hanya kita memahami konsep basis data, bukan konsep cara membuat suatu database atau DBMS. Kalau kita ingin membuat suatu aplikasi DBMS, bisa MySQL atau apa seperti itu, kita perlu mempelajari abstraksi data tentang bagaimana data itu diolah di database management system. Kita lewati saja ya. Terus bahasa basis data. DBMS itu merupakan perantara antara user dengan database. Iya, benar saja.
GPMS itu aplikasinya merupakan perantara antara user dengan database. Terus cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditentukan oleh database. Misal kalau MySQL yaitu bahasanya ya SQL seperti itu. Bahasa database dibagi menjadi dua bentuk. Di sini dua bentuk, tapi sebenarnya ada tiga, yaitu data definition language DDL, data manipulation language DML, dan artinya DCL, data control language. Bahasa basis data definition language, apa itu DDL? Digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, alter, drop, create, dan sebagainya. Itu DDL. Terus DML, apa itu DML? Yaitu fungsinya untuk manipulasi data, contohnya insert, update, drop, query. Nah, terus ada membackup juga, itu DML, data manipulation language. Terus yang ketiga ada DCL, ada grid, ada lain sebagainya. Terdapat dua jenis DML, yaitu prosedural, menghendaki user untuk menspesifikasikan data yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contoh bahasa C atau C++ atau PL/SQL itu bahasa prosedural. Kalau kita kan mata kuliah ini menggunakan non prosedural, yaitu bahasa SQL nanti di semester akhir, menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau tidak ada, saya akhiri, dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi di mata kuliah lain yang akan saya bahas di sini. Sampai jumpa. Selamat siang.